let's talk random about Aisyah. With Aisyah, salah. Oke, hari ini tanggal 22 Mei 2025 di hari Kamis. Ini tepatnya malam Jumat karena ini udah malam. Dan kalian harus tahu sekarang sudah jam 19.03. Ya, ini malam nanti jam 20.00 aku mau pergi robotik. Ya, sebenarnya mau ngambil uang doang dan bahas sedikit proposal something gitu. Dan sebenarnya ini tadi mau ngerjain lapra, tapi nggak tahu kenapa kayak ke distract gitu, jadi nggak ngerjain lagi, nggak dilanjutin, tapi baru nyampe kesimpulan yang belum sisanya, soalnya dari semua format lapra yang baru kelar itu cuman kesimpulan ya. But it's okay, tapi setidaknya ada yang dikerjain, nggak sih, nggak tangan kosong doang. Dan ini aku masih menunggu Bapak galon. Itu dari pagi tadi ya, saya pesan galon tidak diantar sampai sekarang. Setelah itu apa lagi ya? Aku bingung, nggak tahu mau ngomongin apa, bingung. Tapi percaya nggak, aku beberapa hari ini benar-benar burn out, hidup nggak jelas, hilang arah banget, mikirin keuangan di keluarga sebenarnya, like ayah ibu sebenarnya jangan dipikirin, tapi siapa sih yang nggak dipikirin. Dan apalagi di fase-fase yang sekarang, dengan ekonomi yang mungkin Tuhan lagi kasih ujian, tapi pasti sih rezeki itu nggak akan kemana dan udah diatur sama Allah. Jadi ya percaya aja, apalagi untuk pendidikan pasti kebayar dan lain-lainnya. Terus aku masih struggle juga dengan mengatur keuanganku. Jujur kayak boros banget gitu, tapi nggak tahu deh, bingung banget sumpah sejujurnya. Dan ya gini ya hidup, nggak tahu, aku bener-bener nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dan tapi aku mau buat ini kayak random sebagai temen curhatku aja, dan aku bakal post. I don't know siapapun yang nonton ini nanti, dan siapapun yang mikir kayak ih nih orang yang kayak ya udah bodo amat, kayak I don't care. Dan oh ya, aku juga udah mulai rutin lari, dan aku mau rutin. Sebenarnya susah ya, konsisten itu hal yang paling susah banget. Seandainya kita sudah konsisten, terkadang terganggu aja ada satu distraksi yang kayak Allah tuh ngasih ujian, ini loh ujiannya, bisa nggak sih lu selesain nih ujian, tapi konsistensi lu nggak akan terganggu. Tapi untuk aku sendiri itu bener-bener sulit banget. Contohnya kayak lari ini, minggu kemarin alhamdulillah aku dapat 26 kilo dalam 1 minggu, tapi minggu ini aku baru ngejalanin 3,78 kilo rencananya besok, tapi ternyata besok aku ada kelas pagi karena biasanya nggak ada kelas pagi kan. Terus juga kayak ya konsisten di mulut doang ya. Dan aku pengen banget cari kerja, kemarin udah ngelamar kerja dan semoga keterima. Dan setidaknya ya tidak ngebantu bayar UKT sih, tapi setidaknya ngebantu biaya hidup gue di sini, kayak biaya sosial, biaya semua deh pokoknya. Kayak gue pengen hiburan, pokoknya banyak banget. Dengan rintangan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dengan keadaanku yang sekarang ya jelas jauh jet lag gini ya, nggak gini-gini apa sih. Tapi ya balik lagi kan, ibu selalu ngajarin kalau hal-hal kayak gitu lu nggak perlu takutin untuk lu ada di bawah gitu loh. Kayak ngapain takut kalau ada di bawah, kalau seandainya kita juga akan selamanya ada di bawah, bahkan kita di tanah, ya kan. Dan nggak tahu ya, sampai aku bingung, I don't know what I want to talk to you all, but I want talk gitu aja, simple itu. Oh iya, ini kan kemarin aku mau robotik ini, kayaknya aku sendirian ceweknya, tapi kayaknya nanti aku mau pulang ya, karena aku nggak enjoy aja, nggak aneh, kayak apa ya bahasanya, gitu deh pokoknya. Terus
Terus apalagi ya, I don't know. Ini sekarang aku kaget ternyata ayahku, terus ibuku, terus adekku, abakku semuanya ada di kota Bengkulu. Katanya besok adekku mau tanding. Ya see like wish his luck, benar, semoga dia beruntung besok dan semoga ia tandingnya berhasil dan sehat yang pastinya. Dan semoga aku juga, kemarin aku baru dapat nilai, alhamdulillah untuk visio lanjut aku dapat nilai 100 dan I'm so proud of me because itu ujian kemarin di hari aku lari kayaknya, apa sebelum lari ya, aku lupa, pokoknya mepet lari, jadi aku sedikit kedistraksi untuk menjaga kesehatan, tapi aku harus begadang apa gimana aku lupa, tapi hasilnya sangat memuaskan aku. Tapi untuk SETP atau English tidak memuaskan ya, karena aku ngerasa tapi aku juga ngerasa ya memang jelek banget ya kemarin tuh, karena satu aku nggak belajar, kedua karena sebelum ujian itu aku ini lari pagi, Mangkunegaran, jadi kayak ya gitu deh, kayak nggak bagus. Tapi we don't know berapapun IPK ku, seandainya saya berharapnya masih bertahan ya, karena ya pengen aja setidaknya ada satu hal yang bisa aku banggain sama ayah dan ibu dengan nilaiku. Dan tapi bukan sekedar nilai aja sih, pengennya cepet lulus, cepet wisuda, cepet tamat, tapi ya gede juga kan yang dibayarin untuk UKT-nya. Ya mau gimana, tapi ya gitu deh hidup. Aku ini udah 7 menit aku ngomong dan aku nggak tahu aku mau ngomong apa lagi. Aku bingung banget tips and tricks dalam menghadapi diriku yang kayak sekarang benar-benar hilang arah. Tapi aku sadar aku hilang arah, tapi like I need time, but this over time, paham kan guys? Kayak nggak enak banget pokoknya. Ini ada apa lagi nih? Ini ada webinar, nggak mau deh. Tadi juga aku baru wawancara dari San coy, Senyum Anak Nusantara. Aku nggak tahu aku bakal lolos ataupun enggak, tapi ya terserah deh. Kalau lolos, seandainya lolos ya berarti planningku untuk aktif di organisasi luar oke banget. Tapi kalau nggak lolos ya udah berarti gue mau fokus cari kerja aja gitu. Dan aku juga kemarin tuh dibilang sama nenek mau pulang atau enggak. I feel no one, kayak aku nggak mau, kayak nggak mau aja lah, nggak tahu ya, belum aja. Tapi pengen, tapi nggak mau karena capeknya itu. Aku nggak mau capeknya karena ya nggak enak aja, capek badan, capek mental juga kan. Jadi mending di sini, walaupun di sini aku tidak punya teman, tapi aku percaya Allah selalu temani aku. Oke. Dan ya tak tahu lagi aku mau ngomong apa. Ini kita udah 9 menit ya ngomong. Targetku ya 15 menit lah, enggak sih, walaupun sebenarnya udah bosan banget kan. Oh ya, ini targetku sebenarnya dalam minggu ini selesai lapor AZGP ya, semoga aja kelar sampai hari Minggu nanti. Kalau enggak I don't know how, ya nggak tahu deh, bingung juga coy sebenarnya. Kayak sekarang ini praktikum, tapi aku tuh kayak membingungin diri gitu loh. Bukan really headache itu, bukan, kayak mengheadachekan diri aja, memusingkan diri sendiri aja. Kayak semua hal yang seharusnya lo bisa nggak lo pikirin, tapi kepikiran aja. Nggak tahu, hal itu tuh kayak juga nggak bisa dihilangin. Dan nggak tahu deh, aku juga kayaknya butuh banget siraman rohani, karena kayak gila udah hilang arahnya parah banget coy sekarang.
nggak tahu deh sumpah. Terus juga 6 hari lagi ya, tanggal 28. Nah, tanggal 28 nanti aku kayaknya bakal buat video lagi, but I don't know apakah aku buat video dengan senang hati, dengan sukarela, dengan kelegoan hatiku ataupun tidak. Nah, karena itu akan ada ini pembukaan pengumuman SNBT gitu. Jadi aku nggak tahu hasilnya gimana, tapi aku jujur aku tidak seoptimis itu, tapi aku juga tidak sepesimis itu gitu loh ya. Tapi aku nggak tahu, aku takut aja lolos di pilihan ketiga, karena kalau lolos di pilihan ketiga, that's my father like, my mother like too, dan they are a chap but I don't want. Tapi gimana lagi gitu loh, kayak tapi ya semoga di pilihan satu ataupun kedua saja. Tapi ya pasti bakalan berkelahi lagi dengan umurku yang makin tua, karena masuk kuliah aku umur 20, otomatis tamat itu 23 ataupun 24, dan itu bener-bener tricky banget ya. 24 sih jatuhnya, 24 jangan dong, 23 jatuhnya. Sedangkan kalau di sini aja aku tamat di umur 22 ya. Nah, tapi aku tahu sebenarnya umur, hal-hal gitu tuh bukan masalah umur nggak sih? Iya kan? Tapi aku waktu gap year aku kayak pede banget hal itu bukan umur. Tapi ternyata makin kesini I think like aku yang menurunin standarku gitu loh. Bukan aku yang ngikutin standar orang-orang, tapi kayak ngikutin ya sih, aku yang ngikut standar orang-orang di sini jatuhnya. Dan aku lebih ngerasa aku menurunin standarku untuk menjadi orang yang pernah aku gapai selama gap year. Jujur hidupku selama gap year aku senang banget dengan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam otak aku. Padahal selama selama kuliah aku tetap baca buku, tetap nonton podcast as always, kayak oke banget sih sebenarnya. Tapi dan malahan kayak tertata aja ya kalau di sini, tapi memang lebih produktif kalau di rumah gitu loh. Kalau kesini mungkin lebih ke interaksi dengan banyak teman dan banyaknya ajakan-ajakan yang saya tidak bisa tolak. Ini bingung juga sebenarnya gimana caranya. Makanya kayak ya semoga aja dengan banyaknya kesibukan ini aku bisa membatasi diriku untuk dalam bergaul. Aku suka teman-temannya, aku seneng banget, tapi kayak apa ya bahasanya, kayak ya tapi aku tidak bisa selamanya sama mereka karena aku berbeda dengan mereka gitu juga ya. Aku ngerasa standar kehidupanku yang dulu dan sekarang itu sangat jauh berbeda. Nggak berbeda jauh tapi menurun, intinya menurun. Dan ya nggak tahu deh ya, juga bingung. Terus apa lagi ya, aku juga kayak kemarin aku konsisten untuk, tapi I feel like better kan guys dibandingkan dulu tuh kayak kalau stres jerawatnya di sini lebih parah, di sini parah, di sini parah, di sini parah. Nah tapi sekarang gini, dan aku nggak ada use skincare, feel just facial wash and sunscreen and powder. Tapi powder pun jarang ya, yang penting sunscreen. Powder ya, I think fungsi powder itu apa sih? Dan aku juga, oh iya aku mau cerita, I feel so sad karena aku sekarang sebaiknya selalu menggunakan kacamata, karena kacamata saya ini 1,5 dan tahu minus asli saya sekarang sudah 4. Sini 4, sini 3. Tapi aku mau periksa dulu lagi ke dokter mata, rencana bulan depan ya, periksa ke dokter mata atau abis UAS. Kayaknya abis UAS aja biar kayak free gitu loh, bisa ngurus kesana kesini kemari tuh. Dan ya here I am. Tapi sumpah aku baru nggak nyadar aja sih, ternyata aku udah separah itu. Dan perasaan aku di sini masih jarang pakai kacamata, dan sekarang aku ngerasa aku harus pakai kacamata terus. Aku mau coba pakai soft lens, tapi nggak tahu ya soft lens, aku takut pakai soft lens. I don't know how to use soft lens, maybe you guys can tell me. Iya, sumpah gabut banget ya sumpah. Oh iya, aku kayak sekarang aku jujur in my single era aku suka banget coy, kayak
that's me free to explore the world and gak perlu terbatas, and then aku ngabarin siapa dan siapa, kayak I don't care, kayak gak tau deh, pokoknya ini kayaknya sudah terlalu random ya. Aku juga kemarin ada feel like ya semoga aku keterima beasiswa juga ya guys. Karena yang I feel bad aja sih untuk kuliah di UMS ini dengan biaya yang lumayan mahal. Aku takut aku tidak bisa memberikan hal yang setara dengan aku kuliah di sini gitu. Tapi ya semoga aku bisa berprestasi ya, paling enggak skill life itu terisi dan terobati, dan ya semoga ada keberuntungan yang selalu yang Allah berikan sama aku untuk kedepannya untuk bisa survive di sini, dan semoga Allah selalu jaga ya. Oke, maybe just this. Aku sudah ngobrol selama 16 menit lebih, dan aku juga masih nunggu Bapak Galon untuk antar galon. Sampai saat ini belum ada diantar sama Bapak Galon ya. Jadi ya maybe aku end dan aku langsung upload. Dari see you guys this update yang nggak jelas, walaupun gaje setidaknya aku mau ngobrol. Dan sorry for my English so bad, karena aku mau belajar bahasa Inggris untuk jikalau jadi aku mau ikut presentasi oral presentation in Jakarta di Smash Show. Kalau penjadi dan proposalnya clear juga dan dapat uangnya, ya nanti mau dibicarain di robotik nanti. Oke, see you, bye bye.